Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Sejak Senin kemarin sebetulnya sudah diimbau untuk masyarakat khususnya di Kota Jakarta agar melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah. Nah, ini sesuai dengan anjuran yang dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya. Sebelum kita sapa narasumber kita hari ini untuk membahas tentang bagaimana mengoptimalkan belajar di rumah, kita akan lihat terlebih dahulu pernyataan Presiden Joko Widodo. Bekerja dari rumah dan beribadah di rumah perlu terus untuk kita gencarkan untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19 dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat, baik itu urusan kebutuhan pokok, layanan kesehatan, dan layanan publik lainnya. Transportasi publik tetap harus disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan catatan meningkatkan tingkat kebersihan moda transportasi tersebut, baik itu kereta api, bus kota, MRT, LRT, bus trans. Yang penting bisa mengurangi tingkat kerumunan, mengurangi antrian, dan mengurangi tingkat kepadatan orang di dalam moda transportasi tersebut. Ada kurang lebih sebetulnya 7 layanan belajar online yang digratiskan dan pemerintah juga melalui BUMN-nya memberikan kuota gratis untuk para pelajar agar bisa belajar di rumah. Nah, kita pengen tahu bagaimana mengoptimalkan ini semua. Telah hadir di studio Halo Indonesia ada Pak Freddy Ong selaku Direktur Sekolah Cinta Kasih Suci. Selamat pagi Pak Freddy. Pagi. Terima kasih sudah hadir di Halo Indonesia. 4 hari sudah nih sebetulnya kita melakukan kegiatan belajar di rumah. Apa sebetulnya yang sudah dilihat atau apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Sekolah Cinta Kasih untuk mengoptimalkan hal-hal tersebut? Iya, sebenarnya gini, kita kebetulan di sekolah kan berbarengan ya, kalau kita lihat waktunya ini berbarengan dengan mid semester gitu kan. Betul. Jadi begitu setelah ujian mid semester ini, anak-anak yang seharusnya, kalau di sekolah kami yang seharusnya di hari Sabtu ini baru bagi rapot, baru mulai libur sebenarnya gitu kan. Tapi mau tidak mau tanggal 14 kemarin dari dinas setempat juga mengumumkan untuk kita anak-anak bagaimana belajar di rumah. Nah, jujur saya yakin banyak sekolah-sekolah yang masih belum siap juga dengan acara ini. Dengan kegiatan yang harus menggunakan online learning dan lain sebagainya. Jadi, kalau kita di sekolah 1 minggu ini, kita masih mempersiapkan guru-guru kita dulu. Jadi, libur mid semesternya kita majukan. Yang harusnya minggu depan, kita majukan sekarang. Dengan catatan guru-guru kita ini jadi belajar dulu. Jadi ada persiapan ya? Betul sekali. Karena memang secara tidak langsung guru-guru kita pun belum siap untuk itu. Kita kan dipaksa dadakan di hari Sabtu, udah begitu diumumkan, Seninnya sudah harus dilaksanakan gitu. Nah, ya sudah, jadi kita mensiasatinya, kita majukan liburnya, lalu guru-gurunya kita latih dulu di sana. Bagaimana menggunakan platform-platform digital ini untuk menggunakan online learning supaya lebih baik. Oke, termasuk 7 layanan yang digratiskan itu, apakah itu menjadi bagian yang digunakan atau tools yang digunakan oleh teman-teman dari Sekolah Cinta Kasih? Gitu, oke. Polanya seperti apa? Karena ada beberapa layanan yang sebetulnya dia sudah tinggal pakai gitu. Karena sudah ada gurunya yang mengajarkan di sana, ada latihan soal gitu. Berbeda dengan beberapa fasilitas yang lain hanya menyediakan kayak video conference dan seperti itu gitu. Nah, mana sebetulnya yang tepat digunakan dan mana sebetulnya yang digunakan oleh teman-teman Suci sendiri untuk penerapan kegiatan belajar di rumah? Ya, kalau kita pribadi di sekolah ya, karena kan kita belajar yang namanya online learning. Kalau kita cuma sekedar menggunakan platform digital yang pemerintah siapkan juga, itu kan bentuknya sudah matang ya, sudah anak-anak tanpa diinstruksikan pun sebenarnya bisa belajar tinggal sendiri. Pilih sesuai dengan subbabnya maunya gitu. yang mana kan seperti itu. Nah, cuma di sini saya minta untuk guru-guru kita juga aktif. Bagaimana bukan cuma mengasih, oh ini materinya ini ya, ada di sini enggak. Tapi bagaimana menggunakan beberapa platform digital tadi, bahkan video conference dan lain sebagainya. Kita menggunakan beberapa metode juga untuk melaksanakan pembelajaran online learning. Jadi tetap guru harus masuk dan harus mengawasi siswanya. Gitu. Nah, bagaimana sebetulnya masyarakat sebetulnya bingung bagaimana melakukan pengawasan itu sendiri gitu dari si guru kelas mengawasi siswa yang berada di rumah dan tersebar gitu. Betul. Jadi kalau kita berpikir untuk pendidikan online learning ini plus minus ya. Satu sisi yang tadi si Bapak katakan, kalau kita sekolah bisa memantau, itu satu. Yang kedua, orang tuanya bisa memantau atau tidak. Kalau tidak ada pantauan, khususnya untuk anak TK, SD, SMP nih ya, yang masih benar-benar butuh pengawasan ketat dari orang tua. Kalau kita bicara, kalau orang tuanya bisa memantau, oke, anak standby di rumah untuk belajar online dan lain sebagainya. Tapi kalau orang tuanya tidak bisa memantau, yang ada malah anak keluyuran nggak jelas.
anak malah malah main game seharian dan bukannya pelajaran online learning tidak akan bisa berjalan. Seperti kemarin beberapa hari yang lalu saya baca di berita KPAI mempermasalahkan itu. Kan seperti itu. Jadi banyak sidak beberapa tempat mereka betul sekali. mengunjungi tempat internet gitu ya. Betul sekali. Warnet game ya, online. game online ya terutama ya gitu. Oke, berarti harus ada peran orang tua gitu. Komunikasinya bagaimana Pak Freddy kalau di Cinta Kasih? Jadi kemarin begitu tanggal 14 pemerintah mengeluarkan surat edaran itu jam 9 malam, 9:10 kita sudah edarkan surat pemberitahuan untuk orang tua ya. Salah satu juga kita di sana menghimbau orang tua untuk proaktif juga ya, karena kita juga sekolah untuk saat ini guru-guru dan karyawan kita masih masuk juga nih untuk persiapan online learning ini, dan kita juga minta orang tua untuk proaktif juga, bagaimana memantau anak-anaknya kemana aja berangkatnya, dan kita juga menghimbau mereka untuk menjauhi kerumunan dan lain sebagainya. Ya kembali lagi ke orang tua masing-masing ya, kita tidak bisa memaksakan harus begini harus begitu ya, nggak bisa. Kita cuma bisa menghimbau sekali lagi. Wajib melaporkan. Pasti. Orang tua wajib memberikan laporan. Seperti Pasti. apa bentuk laporannya? Jadi nanti ketika kita mulai online learning untuk yang kelas kecil, itu kan mau tidak mau, suka tidak suka, orang tua harus terjun, ikut bantu. Anak TK nggak mungkin dikasih gadget langsung lihat-lihat ini semua. Anak SD juga sama. Kita minta orang tua untuk berpartisipasi aktif juga. Jadi pemantauan dari sekolah kita siapkan platformnya, kita siapkan materinya, dari rumah orang tua juga memantau. Nah ini baru yang namanya online learning yang berfaedah untuk anak-anak. Dan itu yang mengoptimalkannya begitu. Betul. Idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Oke, sekarang terkait teknis, berapa jam minimal? Karena kalau kita lihat sekolah ada pagi sampai jam 3, ada yang sampai jam 12, dan di situ terbagi beberapa mata pelajaran gitu. Katakan misalnya IPA, terus juga matematika, terus kemudian juga ada bahasa Inggris. Dalam satu hari itu banyak sebetulnya mata pelajaran. Ini tetap seperti ini pola pembagian belajarnya gitu, atau satu hari ya toh cukup saja belajar matematika, terus hari kemudian besoknya baru belajar yang lain gitu. Iya, kalau kita berpikir begini, kalau kita buat jam pelajarannya seperti jam pelajaran Umum kita seperti sekolah, mereka datang ke sekolah gitu. Satu akan bermasalah di siswa juga, terutama kuota dan lain sebagainya, lain internet dan lain sebagainya akan jadi masalah gitu. Nah kalau kita mengemasnya seperti ini, kita kan punya jam belajar efektif dalam satu minggu nih. Misalkan bahasa Inggris, misalkan ada 2 pertemuan 4 jam pelajaran, misalkan seperti itu. Nah dari masing-masing pelajaran yang sekian belas pelajaran per kelas ini, kita kemas 1 minggu 1 kali aja. Nggak usah terlalu lama, karena terlalu lama pun bahkan anak-anak yang ada bukannya belajar online malah udah pusing sendiri gitu kan. Tapi ada pengurangan jam. Kalau misalnya bahasa Inggris seminggu 4 jam, berarti hanya 2 jam. Nah, untuk seperti online, sekarang. untuk online learning ini yang kita ambil bukan periodnya, bukan period untuk belajarnya, tapi frekuensinya aja. Jadi 1 minggu untuk 1 kali 1 mata pelajaran. Nah ini kita kemas sedemikian rupa supaya anak-anak tetap bisa belajar dan tetap bisa beristirahat juga gitu. Kalau enggak, yang ada anak stres. Bahkan beberapa sekolah beberapa sekolah yang saya tahu itu gurunya hanya sekedar kasih soal. Orang tua sudah banyak yang komplain juga, Pak jangan seperti sekolah ini karena ini cuma kasih soal aja. Jadi LKS gitu. diberikan, silakan dikerjakan, diisi, nanti ketika masuk dikumpulkan. Ya ujung-ujungnya sama seperti pemberian PR yang nggak kira-kira jadinya. Oke baik, kita akan lanjutkan nanti pemirsa bagaimana mengoptimalkan belajar di rumah. Usai jeda tetap bersama kami di Halo Indonesia. Tadi Pak Freddy sudah menceritakan bagaimana persiapan dilakukan oleh Sekolah Cinta Kasih sebelum melakukan secara real kegiatan belajar di rumah besok hari Senin. Nah, bagaimana dengan orang tua di rumah? Ini yang kita akan tanyakan dengan Ibu Niken Cecilia selaku pegiat literasi dan juga pegiat gerakan No Gadget Campaign. Ibu Niken, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Imam. Hari keempat sekarang. Menemani anak-anak belajar di rumah gitu. Sudah sepusing apa orang tua gitu menemani anak-anak yang biasanya dilepas ke sekolah, sekarang orang tua harus mengawasi 8 jam. Udah banyak meme-meme ya, mamanya dari cantik sekarang hari keberapa itu udah jadi kayak apa monster katanya ya. Kalau Anda sendiri gimana Bu Niken? Oke, pertama-tama selamat pagi Mas Imam, selamat pagi juga untuk ibu-ibu yang sama seperti saya ya, aktivitasnya udah hari keempat. Semoga tetap semangat, dan juga untuk ibu-ibu yang masih harus bekerja di luar, jangan patah hati ya Bu ya. Kita sama-sama belajar nih Bu, nih benar-benar perjuangan seorang ibu nih kayaknya lagi dites ya. Jadi memang sejauh ini anak-anak saya itu mendapatkan tugas itu sesuai mata pelajaran harian. Jadi kalau anak-anak itu dapat tugas dari WA-nya grup, saya dapat WA grup dari orang tua itu sebelum jam 8. Nah, secara bergantian anak-anak, kebetulan anak saya 2,
Jadi saya mantau dua grup WA ya. Jadi tugasnya masuk, ganti-gantian tuh si kakak dan si adik. Dan tugasnya itu biasanya dalam sehari itu sekitar 3 sampai 5 tugas per hari gitu. Nah, sambil menunggu tugas itu datang gitu ya. Jadi si kakak tugasnya misalnya datang duluan. Adik tunggu ya dek, sabar, laptopnya dipakai kakak. Nah, si adik tuh punya tugas sendiri tuh. Tugas yang dia lakukan sekarang dia sehari 2 kali tuh semprot-semprot gagang pintu, remote itu disemprot-semprot pakai cairan disinfektan. Kemarin baru belajar juga gitu ya. Terus begitu selesai, tugas kakak selesai, gantian tugas adik. Adik kerjakan, tugasnya sudah datang. Nah, kakak ngapain? Kakak karena senang hobi berkutat di dapur, ya kakak siapin sarapan deh, bikin pancake atau bikinin kopi buat mama gitu. Jadi itu aja sih ganti-gantian sampai kurang lebih jam 12, Mas. Jadi memang tugasnya itu kok delalah bisa disetting pas banget sih selesai jam 12 atau jam 1 sesuai mereka belajar di sekolah gitu. Oke, ya, laptopnya harus ditambah berarti ya Bu? Iya benar, laptop kuota, nah itu dia harus full deh ya. Gitu. Sebetulnya kalau kita lihat ada beberapa anak-anak yang sekolah memang sampai sore gitu. Nah, sisa 3 jam sampai dengan jam 3 itu biasa Bu Niken atau ibu-ibu lain di rumah gitu. Mengisi dengan kegiatan apa, Bu? Jadi memang hariannya anak-anak tuh pulang rata-rata jam 2 sampai rumah ya. Jam 2 ke jam 5, jam 6 itu kan memang masih punya 4 jam. Dan seperti biasanya memang anak-anak di rumah istirahat dulu di rumah sampai kurang lebih jam 4. Nanti jam 4 sampai menjelang maghrib anak-anak biasanya main keluar nih di lapangan gitu ya. Jadi dengan kondisi seperti ini saya ngakalinnya adalah 2 jam saya pakai bermain bersama anak-anak. Bisa kadang-kadang baca buku, terus saya bikinin satu kreativitas, misalnya nih yuk bikin lomba ulet gitu. Jadi kalau tadi ada di gambar ya, saya buat anak-anak buat ulet dari kertas, terus ditiup-tiup tuh pakai sedotan, mereka lomba kayak gitu. Terus uletnya boleh digambar. Atau misalnya kita bikin lomba tebak-tebakan gambar deh gitu, tebak-tebakan gambar anak lawan anak atau saya lawan anak-anak gitu. Dan juga kayak tadi tiup ulet itu bapaknya sama anaknya. Jadi 2 jam itu ganti-gantian aja deh tuh bikin yang seperti itu. Kadang juga baca buku. Nah, baru setelah 2 jam hampir lelah, istirahat, boleh mereka main gadget. Karena memang pada intinya di kami sendiri kesepakatannya sebenarnya anak boleh main gadget, baik melalui handphone ataupun PS, cuman memang hanya 2 jam saja gitu. Oke, baik. Jadi tetap dibatasi untuk gadgetnya ya, Bu Niken. Tetap. Terima kasih Bu Niken sudah berbagi tips di Halo Indonesia. Saya tunggu nanti pancake-nya di studio. Oke, baik. Kita kembali ke Pak Freddy. Pak Freddy melihat bagaimana potret ya, sebetulnya salah satu potret orang tua yang sekarang harus tugasnya nambah sebetulnya sedikit untuk mengajar anak-anak di rumah gitu. Melihat hal seperti itu bagaimana Pak komentarnya? Ini kalau saya lihat Bu Niken ini orang tua yang sangat ideal ya kalau kita lihat ya, karena memang yang diharapkan sekolah juga betul sebetulnya sekali. untuk bisa Kita kalau di belajar di sekolah rumah. orang tuanya seperti ini semua, alangkah senangnya kita. Oke, jadi yang diharapkan sebetulnya seperti Bu Niken tadi. Betul, jadi benar-benar orang tua mendampingi ya, terutama anak-anak yang masih kecil-kecil lah ya, dari TK, SD, SMP, dengan harapan seperti itu. Karena kita juga tidak bisa membiarkan anak-anak yang tadi saya bilang, menggunakan gadget langsung begitu kita kasih langsung mereka menggunakan sendiri. Nggak bisa tanpa diawasi, yang ada bukannya dia belajar malah main game semua, repot nanti. Tadi Bu Niken cerita juga ada sisa waktunya sebetulnya digunakan untuk hal-hal lain yang juga mengajarkan soft skill kepada anak-anak gitu. Nah, saya ingin tanya untuk selama mengadakan belajar di rumah dari pihak sekolah sebetulnya butuh waktu berapa jam sih Pak Freddy gitu untuk materi-materi agar anak-anak juga nggak ketinggalan belajar. Ya, mungkin kalau kita mau bicara efektif ya, kalau kita bicara efektif mungkin satu pelajaran itu 1 jam sampai 2 jam itu sudah sangat-sangat banyak ya kalau menurut saya, karena kita pun secara pribadi kalau kita dikasih soal terus-terusan yang 1 jam 2 jam itu makin lama-lama ya ngebul juga nih kepala gitu kan. Jadi kita juga tidak mau memberikan itu kepada siswa. Kita tidak mau memberatkan siswa dengan alasan online learning tadi, tapi memberatkan mereka untuk jadi lebih apa ya, bukan lebih belajar ekstra tapi lebih lama bahkan di depan gadget. Kan kita tahu bahaya radiasi dan lain sebagainya, itu juga ada efek ke sana gitu loh. Jadi kita sangat batasi waktunya gitu loh. Berarti dalam sehari butuh 1
sampai 2 jam saja gitu untuk Ya. belajar. Ya. Selebihnya dimohon untuk orang tua gitu membantu pihak sekolah untuk Ya, mengawasi anak-anak idealnya terus. seperti itu. Idealnya seperti itu. Oke, terakhir pesan gitu untuk masyarakat di rumah agar lebih optimal. Ringkasan saja. Silakan. Ya, pesannya untuk kegiatan belajar mengajar ini ya satu ya kita tetap orang tua tetap pendampingan orang tua itu nomor satu. Yang kedua sekolah-sekolah kita juga mengajak sekolah-sekolah bukan cuma memberikan soal-soal tadi, bukan cuma memberikan LKS itu tadi, bahkan kalau diberikan itu apa bedanya sama kita kasih PR kan gitu. Ini namanya online learning. Platform digital pemerintah sudah siapkan. Platform-platform gratisan pun sudah banyak. Jadi Baik. yuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya supaya anak-anak ini bisa belajar dengan baik di rumah. Terima kasih Pak Freddy, waktunya sudah berbagi di Halo Terima kasih. Indonesia. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah yang satu ini kita kembali dengan informasi menarik dan juga inspiratif lainnya tetap bersama kami di Halo Indonesia.